Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan warga dengan posisi mengapung di perairan Pantai Ngrawe tanpa busana. Warga langsung melaporkan kejadian itu kepada Sarlinmas Pantai Baron dan melaporkan pihak yang berwajib ke Polsek Tanjung Sari. Korban dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. Halo, ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih ya yang sudah mampir ke video ini. Kisah nyata ini terjadi di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada November 2022. Begini kisah selengkapnya. Keindahan pantai mesra yang dikenal juga dengan nama Pantai Ngrawe Gunung Kidul, Yogyakarta ini sudah tak diragukan lagi. Bahkan pantai ini disebut juga sebagai Miami-nya Yogyakarta karena keindahannya. Namun, keindahan pantai ini harus ternoda ketika pada pertengahan November 2022 lalu ditemukan jasad seorang wanita tanpa identitas. Di salah satu sudut pantai itu terombang-ambing ombak di antara karang-karang terjal. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa wanita malang tersebut? Sebelum kita membahas semakin jauh, lebih dulu kita kenalan dengan sosok wanita cantik ini ya. Reni Nugraheni alias RN berusia 25 tahun merupakan warga Banyu Urip, Purworejo, Jawa Tengah. RN ini dulunya berkuliah di UNS atau Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah. Sosok RN di mata keluarga merupakan anak yang baik dan penurut. Meskipun indekos jauh dari rumah, setiap hari RN selalu aktif berkomunikasi dengan keluarganya di Purworejo dan selalu menceritakan kegiatannya sehari-hari. Diceritakan, pada tahun 2019 RN, yang saat itu sedang magang di salah satu SMK di Karanganyar, Jawa Tengah, mulai bertemu dan berkenalan dengan Eko Ronggowaskito, berusia 24 tahun, yang juga sedang magang di SMK yang sama. Eko ini ternyata juga merupakan mahasiswa di UNS, hanya saja dari prodi yang berbeda. Di mana Eko ini dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keolahragaan Universitas 11 Maret Angkatan 2016. Sosok Eko di mata teman-temannya dikenal sebagai sosok yang pendiam dan lurus-lurus saja, gak pernah neko-neko. Eko ini juga diketahui berasal dari keluarga sederhana di Sukoharjo. Besar harapan keluarga kelak Eko bisa sukses dalam pendidikannya maupun karirnya. Nah, bermula dari perkenalan itulah, mulai terjalin pertemanan antara Eko dengan RN, hingga hubungan mereka menjadi semakin dekat dan semakin lengket. RN dan Eko juga tak segan lagi untuk membagikan momen kebersamaan mereka berdua di media sosial masing-masing, sehingga banyak orang yang mengira jika mereka berdua memang sedang berpacaran. Kedekatan tersebut berlanjut, bahkan hingga RN sudah lulus kuliah lebih dulu pada 2021. Antara RN dan Eko masih sering ketemuan. Lulus dari kuliah, tak berselang lama kemudian RN mulai bekerja di daerah Solo, Jawa Tengah. Hanya saja sepertinya, RN hanya sekitar setahunan bekerja di tempat yang lama tersebut ya. Setelah itu, RN sempat mencari-cari lowongan kerja lagi. Namun, masih tetap di daerah Solo di sekitar tempatnya ngekos. Sementara Eko masih melanjutkan kuliahnya yang memang belum kelar. Nah, di sela-sela aktivitas masing-masing, mereka ini masih sering janjian ketemuan. Entah itu sekedar keluar makan, jalan-jalan, nongkrong, dan entah apa lagi ya. Hingga tiba, pada bulan Juli 2022, RN menghubungi Eko dan mengajaknya ketemuan. Yang saat itu, langsung disanggupi oleh Eko. Jadilah mereka ketemu di sebuah kafe di wilayah Surakarta. Dalam obrolan pertemuan mereka, tanpa disangka oleh Eko, ternyata RN ini mengaku jika ia sudah positif berbadan dua, alias mengandung jabang bayi yang diyakini merupakan benih dari Eko. Yang lebih mengejutkan Eko adalah, saat itu, RN mengatakan jika kandungannya sudah memasuki usia 3 bulan lebih. Nah, Eko yang kaget dengan kabar yang diterimanya tersebut seketika menjadi kalut dan pusing, bingung apa yang harus dilakukannya. Terlebih,
Menurut Eko, antara dirinya dengan RN ini sebenarnya tidak sedang berpacaran. Hubungan di antara mereka bisa dibilang hanya sebatas teman tapi mesra. Tapi ini mesranya kebablasan ya. Perhatian ya, jangan ditiru ya guys. Singkat cerita, si Eko yang merasa tidak memiliki perasaan cinta pada RN, mulai berpikir nih, apa yang harus dilakukannya. Eko tidak ingin kehamilan RN tersebut nantinya akan merusak masa depannya dan merusak nama baiknya. Dari sini mulailah si Eko merayu RN agar mau menggugurkan kandungan tersebut, tapi RN menolaknya. Bukan tanpa alasan, RN memilih terus merawat kandungannya karena ternyata RN ini memiliki perasaan cinta pada Eko. Oleh sebab itu, RN ini juga rutin memeriksakan kehamilannya ke dokter, serta rutin meminum vitamin agar janinnya tetap sehat dan terjaga. Tapi, semakin besar usia kandungan RN, semakin kalutlah si Eko ini. Kemudian, ia mulai membujuk dan mengajak RN agar mau ikut dengannya ke daerah Gunung Kawi di Jawa Timur, dengan alasan untuk mendoakan kandungannya. Namun sebenarnya Eko saat itu membawa RN ke dukun dengan tujuan menggugurkan kandungan RN. Tak hanya itu, Eko juga beberapa kali mengajak RN ke beberapa dukun lain di daerah Semarang dan Klaten, Jawa Tengah. Masih dengan alasan yang sama, yakni dengan meyakinkan RN bahwa tujuan mereka untuk mendoakan kandungannya. Padahal satu-satunya tujuan Eko adalah untuk menggugurkan janin dalam kandungan RN yang semakin hari semakin bertambah besar. Segala upaya yang dilakukan ternyata gagal, dan RN tetap kekeh untuk merawat kandungannya. Penolakan RN itulah yang kemudian membuat Eko Ronggowaskito, mahasiswa berusia 24 tahun itu, mulai berpikir untuk menyingkirkan saja RN ini beserta calon bayinya untuk selamanya. Awal November 2022, Eko mendatangi tempat kos salah seorang temannya yang bernama Agus Aryono, berusia 37 tahun di Surakarta. Agus ini sebenarnya juga merupakan warga Sukoharjo, hanya saja beda kecamatan dengan Eko. Di Surakarta, Agus ini ngekos dan bekerja sebagai buruh pabrik. Nah, pada Agus ini Eko lalu curhat masalah hubungannya dengan RN, termasuk kekalutannya perihal RN yang kadung mengandung benih dari si Eko. Pada si Agus, Eko juga menceritakan rencananya untuk menghabisi RN saja. Karena Eko merupakan teman karibnya, maka Agus setuju untuk membantu Eko tanpa dijanjikan imbalan apapun. Tiba pada tanggal 14 November 2022 sore, Eko bersama Agus mendatangi sebuah rental mobil di Banjarsari, Surakarta untuk menyewa sebuah mobil. Setelah itu, Eko menghubungi RN, mengajaknya pergi ke pantai dengan lagi-lagi beralasan akan melakukan ritual demi keselamatan dan kebaikan atas kehamilan RN. Entah apa yang dipikirkan RN, ia percaya saja dan mau-mau saja alias menyetujui ajakan Eko. Sekitar pukul 9 malam Eko datang bersama Agus dengan mengendarai mobil sewaannya menjemput RN ke tempat kosnya. Namun, sekitar pukul 10 malam atau pukul 22.00 waktu setempat, ternyata RN masih sempat kirim pesan WA pada ibu dan adiknya di Purwokerto. Saat itu, RN mengatakan meminta kiriman uang bulanan dari keluarga di rumah. Jadi, RN ini ternyata terhitung sejak bulan Agustus 2022, mulai training kerja di sebuah CV di daerah Solo, Jawa Tengah. Hanya saja, karena ia masih training sebagai karyawan baru, jadi gajinya belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi memang RN ini masih dijatah uang bulanan dari keluarganya. Nah, usai mengirim chat WA kepada keluarga tersebut, RN bersama Eko dan Agus lalu segera menuju ke pantai di daerah Gunung Kidul. Tapi nggak jadi karena banjir. Lalu, mobil diarahkan ke sebuah pantai di Krakal, nggak jadi juga karena di lokasi masih banyak orang. Akhirnya, tujuan diubah nih, yakni ke Pantai Kukup yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Namun dalam perjalanan tersebut, mobil sempat dihentikan di sebuah warung makan di dekat SMPN 1 Tanjung Sari. Lalu mereka bertiga makan bersama di warung tersebut. Setelahnya, mobil kembali diarahkan menuju ke Pantai Kukup dengan Agus sebagai penunjuk jalan karena ialah yang hafal medannya. Tiba di Pantai Kukup sekitar pukul 00.30 dini hari Selasa, 15 November 2022. Setibanya di sana,
Eko sempat mengajak RN untuk ngobrol di saung atau tebing di sisi pantai dekat gardu pandang. Saat itu, Eko sudah mencoba mendorong RN agar terjatuh ke laut namun gagal karena RN berpegangan pada pagar pinggiran tebing sambil menangis. Beberapa saat kemudian, Eko kembali meyakinkan agar RN mau diajak ritual. Bahkan, Eko meminta agar RN melepaskan seluruh pakaiannya sendiri dengan alasan memang ritual tersebut harus dilakukan dengan tanpa busana. RN percaya saja dan menuruti permintaan Eko. Namun setelah semua pakaian terlucuti, Eko justru membekap hidung dan mulut RN sementara Agus diminta Eko untuk membantu memegangi RN. Ketika itulah, Agus sempat melecehkan RN sambil terus memeganginya. Hingga beberapa saat kemudian RN lemas, tak sadarkan diri karena kesulitan bernafas. Melihat itu, dengan dibantu Agus, Eko lalu menyeret tubuh RN ke arah pinggir tebing gardu pandang Pantai Kukup itu. Bahkan dengan sengaja, Eko memposisikan bagian kepala RN berada di bawah, tujuannya agar terbentur tangga dengan harapan supaya segera meninggal dunia. Selanjutnya, dengan dibantu Agus, Eko mengangkat tubuh RN dan menggulingkannya hingga jatuh ke laut di bawahnya. Pagi harinya, Selasa 15 November 2022, sekitar pukul 7 pagi waktu setempat. Rizky, salah seorang fotografer wisata Pantai Mesra tak sengaja melihat sesosok jasad wanita tanpa busana terombang-ambing ombak di Pantai Mesra atau biasa disebut juga dengan Pantai Ngerawe Gunung Kidul yang hanya berjarak sekitar 200 meter saja dari gardu pandang Pantai Kukup. Setelah itu, beberapa warga segera melaporkan penemuan tersebut kepada tim SAR yang berjaga di Pantai Mesra atau Pantai Ngerawe. Usai dilakukan evakuasi, jasad tersebut segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta guna dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polres Gunung Kidul dan Polres Tabes Surakarta yang mendapatkan laporan segera melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP, pengumpulan bukti-bukti, dan meminta keterangan dari beberapa saksi. Sedangkan dari hasil pemeriksaan dokter terhadap jenazah korban menyebutkan ditemukan adanya cairan dalam paru-paru korban. Jadi kemungkinan besar saat terjatuh ke laut, ia masih dalam keadaan hidup. Selain itu, dipastikan pula jika wanita tersebut dalam kondisi mengandung usia 28 minggu atau sekitar 7 bulan. Juga ditemukan luka di bagian mata, kepala, dan punggungnya. Karena tidak ditemukan identitas apapun di diri korban, maka untuk memastikan identitasnya, dilakukanlah dengan cara memeriksa sidik jari. Dari sinilah identitasnya diketahui bahwa wanita itu adalah Reni Nugraheni, berusia 25 tahun, warga desa Cengkawak Rejo, Banyu Urip, Purworejo, Jawa Tengah. Bahkan, untuk memastikannya, kepala desa setempat bersama keluarga dari RN mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta. Dan ternyata benar, itu adalah jenazah Reni Nugraheni. Setelah itu, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa pulang dan dimakamkan. Polisi yang sedang menyelidiki kasus ini mencoba mengurai informasi dari beberapa saksi. Hingga kemudian, akhirnya ada penjual bakmi Jawa yang mengatakan jika ada 3 orang yang terdiri dari 2 orang pria dan seorang wanita hamil sempat makan di warungnya pada malam sebelum kejadian. Dari informasi tersebut, polisi kemudian memeriksa CCTV. Dari rekaman CCTV itulah diketahui plat nomor mobil yang dikendarai RN bersama 2 orang pria malam itu. Setelah ditelusuri, ternyata mobil tersebut berasal dari sebuah rental mobil di Banjarsari, Surakarta. Nah, dari si pemilik rental mobil inilah diketahui jika mobil tersebut disewa atas nama Eko Ronggowaskito, berusia 24 tahun, mahasiswa asal Sukoharjo, dan Agus Aryono, berusia 37 tahun, warga Sukoharjo. Berbekal informasi tersebut, polisi segera melakukan pengejaran terhadap kedua terduga pelaku. Akhirnya, kurang dari 24 jam, polisi berhasil menghentikan Eko dan Agus saat sedang berboncengan dengan motornya di wilayah Sukoharjo pada Selasa, 15 November 2022 malam. Awalnya, mereka berdua sempat melakukan perlawanan, namun keduanya tak bisa mengelak lagi saat polisi menemukan barang-barang milik RN di jok motor mereka yang berupa KTP atas nama RN, kaos, jilbab, hoodie, celana panjang, dompet, pakaian dalam, tas lempang, dan tas ransel yang semuanya milik RN.
polisi juga menyita mobil rental yang disewa pelaku sebagai barang bukti. Eko Ronggowaskito, mahasiswa semester akhir yang hanya tinggal menyelesaikan skripsi tersebut, mau tidak mau harus mendekam di balik jeruji besi. Eko kepada polisi mengatakan bahwa tidak berpacaran dengan RN, meskipun nyatanya benihnya telah tumbuh subur dalam rahim RN. Terus hubunganmu apa? Hubungan teman. Eko kepada petugas penyidik menyatakan, ia hanya menganggap RN sebagai teman saja. Sementara Agus Aryono, pria berusia 37 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh ini, harus turut mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah sukarela membantu Eko sebagai bukti setia kawannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunung Kidul di ruang sidang Garuda Selasa 16 Mei 2023 memvonis kedua terdakwa Eko Ronggowaskito yang saat itu telah berusia 25 tahun dan Agus Aryono 38 tahun dalam kasus pembunuhan terhadap RN, warga Purworejo, Jawa Tengah yang sedang hamil di kawasan Pantai Kukup Tanjung Sari, Gunung Kidul pada 15 November 2022. Di mana pada kedua terdakwa, hakim memutuskan untuk keduanya dengan vonis hukuman mati. Mereka berdua telah terbukti melakukan kejahatan pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Masa depan suram karena ulah sendiri. Si calon guru olahraga harapan keluarga harus berakhir dengan hukuman mati. Sekali lagi, saya harap kisah ini bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita semua ya. Ambil sisi baiknya, buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih waktu kalian ya. Jaga diri, see you.